Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Nanoyano Channel. Oke, kali ini kami akan berbicara tentang PSBB atau tentang perkembangan kopi di Indonesia atau di daerah kita ya, di Kabupaten Ciamis. Nah, Ibu sebagai guru sekarang bagaimana keadaan pendidikan, proses pembelajaran? Oke, 2 minggu terakhir kan sudah ada sinyal-sinyal untuk tatap muka sebenarnya. Malah di SD Ibu sendiri, di sekolah Ibu sendiri sudah mempersiapkan segala sesuatunya, di antaranya konfirmasi dengan pihak komite sekolah, kemudian mau membuat surat-surat perizinan gitu kan, harus ada surat izin dari komite secara tertulis, kemudian persetujuan dari orang tua juga, apakah anaknya siap untuk tatap Orang tua muka. berarti semuanya? Semuanya Wah, ribet harus banget deh. makanya gitu. Jadi jangan sampai kalaupun nanti ada tatap Itu muka, cuma SD Ibu apa semua SD di kabupaten? ada kemungkinan semuanya. Wah, Ada kemungkinan semuanya, dan SD Ibu katanya mau dijadikan percontohan. Nggak tahu gimana lah, pokoknya seperti itu. Ketika kami sedang mempersiapkan semuanya itu ya, hitam di atas putihnya dan lain-lainnya, ternyata ada kasus kan. Ada kasus di daerah Ciamis itu, di sebelah sana. Ada ternyata katanya ada yang terkena COVID dan memang sering berinteraksi dengan siswa murid-murid gitu. Jadi makanya langsung aja kan itu jadi berita hot gitu, menghebohkan dan ya kemudian berita bahwa tatap muka bisa berlangsung September gagal karena berita itu menghancurkan berarti ya rencana tersebut. Iya, tapi ya memang sebenarnya kalaupun tidak ada orang yang terkena COVID itu pun kami, Ibu sendiri gitu, kok merasa ketar-ketir ya, masih khawatir ya, kalaupun misal jadi tatap muka gitu. Soalnya apalagi dari anak yang dari berbagai daerah gitu langsung ngumpul di satu sekolah, dan itu tidak akan tidak akan memberikan solusi kepada orang tua untuk tidak daring di rumah sebenarnya. Anak cuma 1 kali dalam seminggu bisa tatap muka, karena kan harus diatur. Oh gitu. Misal gini, kelas Ibu ada 30 orang anak. Nah, si 30 orang anak ini masuk di hari Senin sama hari Jumat misalnya, atau hari Kamis. Senin dan Kamis. Si Senin absen 1 sampai 15, yang di hari Kamis absen 16 sampai 30. Jadi dalam 1 minggu 1 orang anak tuh cuma 1 kali pertemuan aja. Ya, ibu pikir daring ya? Sisanya daring kan. Waduh, itu tetap tidak. aja daring daripada nambah masalah lagi, itu istilahnya seperti. Tapi kalaupun memang harus ada tatap muka ya mau gimana lagi gitu. Dan ini mungkin hikmahnya ya karena adanya kasus ini justru jadi membuat kita untuk tidak bertatap muka terlebih dahulu biar aman ya. Iya. Mungkin terjadinya tatap muka ini sebagai fasilitas ada aspirasi dari orang tua ya, yang ingin tatap muka aja. Iya, karena memang sudah kelelahan membimbing putra-putri mereka di rumah gitu. Memang Ibu sendiri kan memang punya anak yang memang belajar daring gitu. Kadang kan malam gitu, mengerjakan tugasnya kadang malam juga gitu, karena memang siangnya harus ke sekolah. Ya mungkin banyak di antara orang tua yang seperti itu juga gitu, merasa mereka harus dibagi 2 fokusnya, ke pekerjaan, ke anak gitu, sampai menguras emosi juga. Tapi menurut ayah mah lebih baik tidak ya. Repot kayaknya tidak melakukan tatap muka, apalagi tatap muka cuma 1 kali dalam 1 minggu. Iya, emang tetap sih. Aja yang lainnya daring. Aduh, repot atau orang tua. Repot, dan bisa juga kan malah jadi nambah masalah anak terkontaminasi COVID. Iya. Gitu. Kan kalau terkena, wah, itu bisa satu sekolah ya. Satu sekolah. Tes swab mah nggak kebayang, amit-amit ya kalau terjadi. Kalau positif itu gimana kok rumah sakitnya? Makanya harus khusus fasilitasnya itu. Iya, makanya ya kita semua harus bersabar lah gitu. Harus saling memahami ya. Sedang begini kok kondisinya sih. Gimana ya, mungkin memang tahunnya ya sekarang belajarnya kayak gini gitu. Wayahna. Bahasa Indonesianya apa ya wayahna? Apa ya? Wayahna we da kumaha deui gitu.
gimana mau gimana lagi gitu. Dipaksakeun ge bisi kalah hariweuh. Udahlah pokoknya belajar sebisanya aja, jangan terlalu memaksakan harus bisa ini, udah. Pokoknya berarti masanya tahun ini ya memang anak-anak begini adanya gitu. Kalaupun ada misal ya apa ya, kok tempat wisata dibuka, ini dibuka, sekolah belum, ya itu resikonya. Tapi logikanya lagi ya kalau misalnya tempat wisata ditutup semua, kan efeknya lebih banyak lagi. Yang pertama, kita itu kebanyakan pingin piknik. Karena udah jenuh gitu. Kalau pingin piknik nggak ada tempat piknik, bisa stres. Yang kedua, yang tempat-tempat piknik itu kan jadi membuka lapangan kerja. Nah, kalau ditutup banyak yang pengangguran, jadi enggak kerja. Jadi sebenarnya pemerintah juga bingung. Benar. Bingung. Saya juga untung nggak jadi pemerintah ini. Saya juga yang jadi rakyatnya kadang-kadang malah bingung sendiri ini. Nggak ada yang ngasih duit lagi, bingung. Ya, begitulah Copin. Ya Allah, semoga corona cepat berlalu pokoknya. Ya, makanya kalau ada orang yang protes seperti tadi ya, kenapa sekolah nggak buka sedangkan tempat piknik, tempat wisata buka? Ya, tadi itu perbandingannya seperti itu. Kalau semuanya ditutup lah, kita mau ngapain, Mang? Karena rasa itu kalau pemerintahnya saklek, mungkin semua tutup. Wah. Tapi kalau memang demi keselamatan, keamanan, dan misal genting gitu suasananya gimana gitu, nggak apa-apa sih mungkin ya kita harus iya sih secara teori ya begitu, tapi kan gitu. Manusia itu beda-beda. Dia nggak punya uang, suruh diam lah, mau ngapain, cina saya makan apa, paling gitu. Makanya sekarang lagi ada razia masker. Iya. Kalau nggak pakai masker ya disuruh beli masker, bawa masker gitu. Atau malah didenda ya dengan atau uang sampai berapa katanya gitu. didenda gitu. Tapi emang pernah ada yang didenda? Nggak tahu. Emang kita belum pernah Belum ini ya, pernah emang ya. kemana-mana pakai masker. Tapi ada teman ibu katanya cuma ditegur aja, Pak pakai maskernya gitu. Kalau di kita mah kayaknya gitu, tapi kayak kalau gitu di Jakarta mah kan di Udah Jakarta denda. mah lebih apalagi di Jakarta kan PSBB, sekarang PSBB lagi. Jadi Bapak Gubernur Jawa Barat tuh meminta orang Jakarta kalau bisa nggak usah keluar Jakarta dulu. Takutnya malah menyebarkan. Tuh itu pun nggak ada sanksi tuh. Hanya menganjurkan untuk tidak kemana-mana, untuk tidak keluar Jakarta. Oh ya, yang terpapar Copin pun sebenarnya itu karena memang bukan karena sudah main atau apa, katanya sih suka berobat ke luar kota gitu. Iya, karena keluar kotanya. Keluar kotanya mau bermain, mau berobat, mau belajar, tetap aja kan virusnya nggak pilih-pilih. Wah, ini mah lagi berobat nih. Tetap aja. Ya mungkin kalau masalah main kan bisa direm gitu. Memang bisa main direm. Kalau nggak penting-penting amat gitu udah aja. Justru itu penting, itu relatif. Oh, ya udahlah. Udah tutup aja. Nanti subeknya hilang-hilang. Oh iya, mungkin sekarang lagi musim, tapi cukup menyesakan ya. Kita ke beberapa hari yang lalu sampai hari ini kehilangan kurang lebih 70 subrek. Tapi ketika melihat berkunjung ke channel-channel lain ya banyak yang mengeluh yang sama. Ada yang kehilangan kayak ketika ada yang keluhan yang sama, nggak sedih lagi? Setidaknya sedihnya berkurang lah 30%, 20%. Berarti melihat orang lain menderita itu lumayan menyenangkan ya. Apalagi senasib sepenanggungan dengan kita. Berarti kalau biar senang gitu harus lihat yang susah-susah tuh kalau gitu. Iya, itu orang iri dengki biasanya kayak gitu. Orang iri dengki itu sebenarnya gampang untuk senang. SMS ya. Tinggal cari aja orang yang menderita. Wah, itu. Udah tuh subeknya nanti hilang lagi. Jadi sekarang tuh bagaimana itu subrek nasibnya ya? Udah tutup aja nanti lagi musimnya atau gimana itu? Nanti di konten selanjutnya. Oke. Kita ngomong nggak jelas, pokoknya subeknya hilang lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share di media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Kita berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.